Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan dengan saya di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tes P3K khusus guru agama. Baik, kita langsung saja pada pembahasan soalnya. Yang pertama yaitu secara etimologis hukum Arab adalah Itsbatu syai'in ala syai'in, artinya adalah A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan, B. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kesepakatan, C. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kasus, D. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu keinginan. Nah, jawabannya di sini adalah A, yaitu memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Kita lanjut pada jawaban yang kedua. Berdasarkan perannya dan tanggung jawab terhadap keluarga, perbandingan pembagian warisan antara pria dan wanita adalah A. 2:3, B. 2:4, C. 1:3, D. 2:1. Dan jawabannya adalah D, yaitu 2:1. Untuk pembahasannya sendiri yaitu benar perbandingan warisan antara pria dan wanita 2:1. Ya, di sini ya teman-teman. Yang A itu salah karena 2:3 adalah untuk 2 orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki berarti anak perempuan berbilang. Sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka. Kemudian B itu salah karena 2:4 atau setengah adalah untuk anak perempuan apabila ia hanya sendiri, tidak bersama-sama saudaranya. Kemudian yang C itu juga salah karena 1:3 adalah untuk ibu apabila yang meninggalkan tidak meninggalkan anak atau cucu, anak dari laki-laki, dan tidak pula meninggalkan 2 orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu, sebapak ataupun sebapak saja, atau seibu saja. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 3. Keharusan adanya catatan pernikahan merupakan usaha reaktualisasi hukum Islam dalam bentuk A. Formulatif, B. Definitif, C. Akumulatif, D. Administratif. Dan jawabannya adalah yang D, yaitu administratif. Adapun pembahasannya adalah yang A itu salah karena formulatif artinya semacam contoh akan tetapi tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Kemudian B juga salah karena definitif artinya ketentuan tetapi tidak ada kaitannya dengan pernikahan. Yang C juga salah karena akumulatif artinya kesimpulan akhir tetapi tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Nah, yang D ini benar. Yang D ini benar karena administratif merupakan pencatatan dari pemerintah bahwa seseorang sudah memiliki status nikah. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Makna makiyah dalam ulumul Quran. Maksudnya A. Ayat yang turun di Mekah, B. Surat yang turun di Mekah, C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW,
D. Ayat atau surat yang turun di Mekah sewaktu akan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan jawabannya adalah C, yaitu ayat surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pembahasannya di sini ada, yaitu terdapat 3 perbedaan ulama dalam memaknai pengertian kata Makkiyah dan Madaniyah. Namun, yang terkuat adalah pendapat yang memberikan pengertian bahwa Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Madani adalah yang turun sebelum hijrah meskipun bukan di Madinah. Ayat tersebut diturunkan. Nah, ini untuk pembahasannya ya teman-teman. Kita lanjut pada soal nomor 5. Al-hadits yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matanya disebut hadis. A. Marfu, B. Syahih, C. Mutawatir, D. Ahad, E. Maudlu. Dan jawabannya adalah B, yaitu sahih. Kita lanjut pada soal nomor 6. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis disebut. A. Hadis dirayah, B. Hadis riwayah, C. Hadis hamiyah, D. Sunnah hamiyah, E. Sunnah akliyah. Dan jawabannya adalah A, yaitu hadis dirayah. Nah, di sini juga dibahas ilmu hadis dirayah disebut dengan ilmu mustalahul hadis, undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan al-hadis, sifat-sifat rawi dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan ilmu hadis riwayah yang lebih fokus untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan, dan pembukuan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun lain sebagainya. Nah, ini untuk penjelasannya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Kewajiban zakat terdapat dalam Al-Quran. A. Al-Maidah 183, B. Al-Baqarah 193, C. Ali Imran 73, D. At-Taubah 103, E. An-Nisa 15. Dan jawabannya adalah D, yaitu At-Taubah 103. Nah, di sini juga diartikan, yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini At-Taubah ayat 103. Kemudian lanjut pada soal nomor 8. Ya, ini ayatnya ya teman-teman. Kemudian di sini ayat ini menganjurkan agar orang-orang yang beriman A. Selalu waspada terhadap berita dari orang-orang fasik, B. Selalu memperlihatkan informasi-informasi penting, C. Selalu responsif dengan perkembangan, D. Selalu curiga dengan hal-hal baru, E. Teliti dalam segala hal. Nah, jawabannya di sini adalah A, yaitu selalu waspada terhadap berita dari orang-orang fasik. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 9.
hadits yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim: A. Sahih, B. Muttafaq alaih, C. Mutawatir, D. Bukhari Muslim, E. Hadis marfu. Dan jawabannya adalah B, yaitu muttafaq alaih. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu kitab Subulus Salam adalah syarah dari kitab A. Bulughul Maram, B. Riyadhus Shalihin, C. Adabun Nabawi, D. Arba'in, E. Lanatul Thalibin. Dan jawabannya adalah A, yaitu Bulughul Maram. Nah, Subulus Salam adalah karya monumental dari buah pena Imam Asy-Syan'ani. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Bulugh al-Maram karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Subulus Salam sangat populer di kalangan umat Islam dari berbagai mazhab dan golongan, karena isinya mencakup tentang hadis-hadis ahkam atau hukum-hukum yang sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai rujukan. Di antara kelebihan kitab ini adalah penyajian, sistematika penulisan, dan ulasannya yang begitu elok dan sistematis. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Salah satu kitab tafsir kontemporer adalah A. At-Tabatabai, B. Al-Jalalani, C. Al-Baqilani, D. At-Tabari, E. Asyuyuti. Dan jawabannya adalah A, yaitu At-Tabatabai. Nah, ini untuk jawabannya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 12. Pencetus teori Hasan dalam menilai hadis adalah A. Imam At-Tabari, B. Imam Ibnu Taimiyah, C. Imam At-Tabatabai, D. Imam At-Tirmizi, E. Imam Abdul Baqi. Dan jawabannya adalah D, yaitu Imam At-Tirmizi. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 13. Metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat disebut A. Tafsili, B. Tahlili, C. Maudhu'i, D. Takriri, E. Ta'wili. Dan jawabannya adalah C, yaitu Maudhu'i. Dan ini ya jawabannya teman-teman. Kita lanjut pada soal nomor 14. Perintah puasa di bulan Ramadan ditegaskan dalam Al-Quran. A. Surat Maryam ayat 26, B. Surat Ali Imran ayat 97, C. Surat At-Taubah ayat 60, D. Surat Al-Baqarah ayat 183, E. Surat Al-Baqarah ayat 177. Dan jawabannya adalah D, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini berisi yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, kita lanjut pada soal nomor 15. Ayat Al-Quran yang memperjelas proses penciptaan alam adalah A. Quran Surat Al-Mu'minun 12-16, B. Quran Surat Al-Mu'minun 2-5, C. Quran Surat Yunus ayat 24, D. Quran Surat Yunus ayat 3,
Kemudian E. Quran Surat An-Nahl ayat 12. Dan jawabannya adalah C. Yaitu Quran Surat Yunus ayat 24. Nah, di sini dijelaskan, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, di sini Quran Surat Yunus ayat 24. Kita lanjut pada soal berikutnya. Rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran suatu hadis atau sunnah adalah A. Rawi, B. Sanad, C. Matan, D. Rijalul hadis wa sunnah, E. Ruwudul hadis wa sunnah. Dan jawabannya adalah A, yaitu rawi. Kita lanjut pada soal nomor 17. Ulama yang pertama kali menyusun ilmu hadis dirayah. A. Syihab Az-Zuhri, B. Abdurrahman Ar-Ramahurmuzi, C. Imam Bukhari, D. Ibnu Abdul Bar, E. Majduddin Ibnu Asir. Dan jawabannya adalah A, yaitu Hisab Az-Zuhri. Nah, untuk jawaban teman-teman koreksi ya teman-teman jika saya ada jawaban yang keliru atau salah ya teman-teman. Saya di sini untuk sharing sama teman-teman, juga saya sekalian share ya teman-teman. Berbagi sama teman-teman untuk bekal di tes P3K nanti. Jika ada masukan atau saran atau mungkin jawaban yang menurut teman-teman itu benar, bisa dicantumkan di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Urutan surat dan ayat Al-Quran dijelaskan Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini lazim disebut A. Isbati, B. Tauqifi, C. Asbabun nuzul, D. Isyiraki, E. Al-Jazi. Dan jawabannya adalah B, yaitu Tauqifi. Ya, ini jawabannya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 19. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun 1694 Masehi, 1695 Masehi, C. 1684 Masehi, D. 1685 Masehi, E. 1673 Masehi. Dan jawabannya adalah A, yaitu 1694 Masehi. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Kita sentuh saja ya teman-teman. Saya juga kurang fit badan. Mohon maaf jika suara saya kurang begitu jelas, karena memang keadaan saya masih belum 100% fit. Kita lanjut pada soal nomor 20, yaitu jumlah lafaz Allah dalam Al-Quran. A. 2599, B. 2699, C. 2799, D. 2899, E. 2999. Dan jawabannya adalah C, yaitu 2799. Kita lanjut. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa wahyu yang sangat berat diterimanya dalam bentuk A. Suara di balik tabir, B. Suara seperti gemerincing lonceng, C. Suara langsung dari malaikat Jibril, D. Suara dalam mimpi,
suara yang menggema, dan jawabannya adalah B, yaitu suara seperti gemerincing lonceng. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 23. Istilah untuk ayat-ayat pembuka dalam Al-Quran disebut A. Awalus suar, B. Fawatihus suar, C. Amamus suar, D. Jami'us suar, E. Kalimatus suar, dan jawabannya adalah B, yaitu Fawatihus suar. Nah, ini ya teman-teman untuk jawabannya. Kita lanjut pada soal nomor 23. Jumlah surat dalam Al-Quran yang didahului huruf hijaiyah. A. 25 surat, B. 27 surat, C. 29 surat, D. 31 surat, E. 33 surat, dan jawabannya adalah C, yaitu 29 surat. Kita lanjut pada soal nomor 24. Yang tidak termasuk bagian wakaf ikhtiari. A. Wakaf ta'am, B. Wakaf hasan, C. Wakaf kaf, D. Wakaf qobih, E. Wakaf mutlak, dan jawabannya adalah E, yaitu wakaf mutlak. Ini ya teman-teman. Kita lanjut pada soal nomor 25. Hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dapat dilihat di bawah ini, kecuali A. Di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan mansukh, B. Untuk memudahkan menghafal ayat-ayat, C. Untuk meringankan beban Nabi Muhammad dalam menghafal ayat, D. Turunnya ayat sesuai dengan perintah yang terjadi, E. Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Kemudian jawabannya adalah A, yaitu di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan mansukh. Kita lanjut pada soal nomor 26. Surat-surat Al-Quran yang kurang dari 100 ayat disebut A. Al-Madsani, B. As-Sab'ud Tiwal, C. Al-Mubin, D. Al-Mufassal, E. Al-Mi'un, dan jawabannya adalah E, yaitu Al-Mi'un. Kita lanjut pada soal berikutnya. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayan taudih. Bayan taudih artinya A. Melengkapi keterangan Al-Quran, B. Merinci ayat-ayat Al-Quran, C. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, D. Memperkuat pernyataan Al-Quran, E. Menerangkan ayat-ayat yang umum, dan jawabannya adalah C, yaitu menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Kita lanjut pada soal nomor 28. Di dalam Al-Quran terdapat ayat hukum, kemudian ayat tersebut diperkuat kembali oleh Al-Hadits. Kedudukan Al-Hadits sebagai A. Bayan tafsir, B. Bayan mujmal, C. Bayan takrir, D. Bayan tafsir, E. Bayan taudlih, dan jawabannya adalah C, yaitu bayan takrir. Kita lanjut pada soal nomor 29. Tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abduh, Tafsir Al-Maragi oleh Mustafa Al-Maragi, Tafsir Mahasinut Ta'wil oleh Jamaluddin Al-Qasimi adalah kitab-kitab tafsir yang lahir pada A. Abad 11 dan 12, B. Abad 13 dan 14, C. Abad 13, D. Abad 14, E. Abad 9 dan 10, dan jawabannya adalah A, yaitu abad 13 dan 14. Kita lanjut pada soal berikutnya. Orang pertama yang berinisiatif memberi tanda baca dalam Al-Quran adalah A. Al-Khalil, B. Muawiyah, C.
Abu As'ad al-Du'ali, D. Abu Hasan al-Asy'ari, E. Abu Mansur al-Maturidi, dan jawabannya adalah C, yaitu Abu As'ad ad-Du'ali. Ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 31. Nah ini, kemudian ayat di atas menjelaskan tentang larangan A. Membunuh, B. Merampok, C. Mencuri, D. Merampas, E. Menganiaya. Dan jawabannya adalah A, yaitu membunuh. Kita lanjut pada soal nomor 32. Menurut ayat di atas, perintah Allah yang lebih dahulu dilaksanakan A. Salat 5 waktu, B. Puasa bulan Ramadan, E. Menuntut ilmu agama, D. Membaca Al-Quran, E. Berbuat baik antara sesama. Nah, di sini untuk jawaban dari soal ini adalah D, yaitu membaca Al-Quran. Di sini kunci jawabannya adalah D. Kita lanjut. Hukum mengambil barang temuan adalah sunnah apabila A. Diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan, B. Diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan, C. Dikhawatirkan akan diambil dan dimiliki orang lain, D. Bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya, E. Ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya, dan jawabannya adalah D, yaitu bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. Ini ya teman-teman. Kita lanjut. Bagi orang yang telah mampu kawin dan tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut didasarkan kepada kaidah A. Al-aslu fi amri wil wujub, B. Ma la yatimu bihil wajib fahuwa wajibun, C. Al-aslu fi asya'i al-ibahah hatta yadulla dhalilu ala tahrimi, D. Al-aslu fi nahyi al-mutlaq yaqtadid tikrar fi sami'il asminah, E. Al-aslu fin nahyi lil tahrimi, dan jawabannya adalah B, yaitu ma la yatimu bihil wajib fahuwa wajibun. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Salah satu asas kewarisan adalah ijban. Hal ini mengandung maksud A. Harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang dan wasiat. B. Perpindahan hak kewarisan dari pewaris kepada ahli waris tidak dapat direncanakan oleh keduanya tetapi ditentukan oleh syara. C. Perencanaan bagian-bagian ahli waris harus sudah ditentukan oleh pewaris pada masa hidupnya. D. Pembagian warisan harus sesuai antara hak dan kewajiban serta kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemudian E. Dasar kewarisan harus didasarkan pada adanya tolong-menolong antara ahli waris, dan jawabannya adalah A, yaitu harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang dan wasiat. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu membeli barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian disebut A. Salam, B. Cirat, C. Ju'alah, D. Musara'ah, E. Mukabaroh, dan jawabannya adalah A, yaitu salam. Kita lanjut pada soal berikutnya. Contoh ruksah itqad di dalam ushul fiqh ialah
A. Boleh melakukan qashar sholat. B. Boleh melakukan jamak sholat. C. Boleh bertayamum apabila tidak ada air. D. Tidak wajib naik haji apabila tidak mampu. E. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Dan jawabannya adalah D, yaitu tidak wajib naik haji apabila tidak mampu. Kita lanjut pada soal berikutnya. Dalam suatu peperangan antara tentara muslim dengan non-muslim, ada kalanya terdapat pakaian, senjata, dan peralatan tentara non-muslim yang terbunuh atau tertangkap. Harta tersebut lazim disebut A. Ghanimah, B. Salab, C. Salam, D. Harbiyah, E. Maklukah, dan jawabannya adalah A, yaitu ghanimah. Kita lanjut pada soal berikutnya. Makmum yang mengikuti imam mulai rakaat kedua atau lebih. A. Muwafiq, B. Masbuk, C. Kalafur rakaat, D. Jamak hasar, E. Munfarid, dan jawabannya adalah B, yaitu masbuk. Kita lanjut pada soal berikutnya. Yang disebut mikot zaimani untuk melaksanakan ibadah haji. A. Batas tempat, B. Batas ruang, C. Batas waktu, D. Batas suci kota Makkah, E. Batas suci kota Madinah. Dan jawabannya adalah C, yaitu batas waktu. Kita lanjut pada soal berikutnya. Sya'i dimulai dari bukit Sofa dan berakhir di A. Bukit Marwah, B. Bukit Sur, C. Bukit Sofa, D. Bukit Nur, E. Bukit Rahmah, dan jawabannya adalah A, yaitu Bukit Marwah. Kita lanjut pada soal berikutnya. Orang yang tidak sanggup membayar hutang disebut A. Gharimin, B. Mu'alimin, C. Ibnu Sabil, D. Amilin, E. Daifin, dan jawabannya adalah A, yaitu Gharimin. Kita lanjut pada soal berikutnya ya teman-teman. Istilah tentang terhalangnya hak waris seseorang adalah A. Asabah, B. Maurud, C. Hijab, D. Zawil Arham, E. Zawil Furuj, dan jawabannya adalah C, yaitu hijab. Kita lanjut pada soal nomor 44. Jamaah haji yang mabit di Mina pada semua hari tasyrik disebut A. Nafar nazar, B. Nafar wusta, C. Nafar awal, D. Nafar sani, E. Nafar ula, dan jawabannya adalah D, yaitu nafar sani. Nah ini ya teman-teman. Kita lanjut. Tempat paling afdol untuk berdoa di Masjid Nabawi ialah A. Raudhah, B. Multazam, C. Hijir Ismail, D. Maqam Ibrahim, E. Hajar Aswad. Dan di sini jawabannya ada Raudhah. Kita lanjut. Oh, sudah habis ya teman-teman. Saya kira ada 50 soal di sini. Ternyata hanya ada 45. Nah, itu ya teman-teman sharing saya untuk kesempatan kali ini, pembahasan soal kali ini ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang menganggap jawaban yang dari atas ini ada yang keliru atau salah. Mohon dibetulkan ya teman-teman semuanya, karena di sini saya hanya untuk sharing atau berbagi pada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon koreksinya dari teman-teman semuanya. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silakan subscribe dulu ya teman-teman. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.